Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Asata Zuhari dari Kampus Politeknik Pos Indonesia, jurusan D4 Teknik Informatika. NPM saya 1184105. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan clock sinkronisasi. Pelaksanaan sinkronisasi clock dalam skala luas terjadi baru-baru ini saja, yang salah satunya teknologi enabling-nya adalah internet, yang dapat mensinkronkan jutaan clock dalam orde milidetik dengan UTC. Berbagai algoritma baru yang menggunakan clock sinkron mulai bermunculan. Berikut ini contohnya. Atmos Once Message Delivery. Setiap pesan membawa pengguna koneksi dan timestamp. Untuk setiap koneksi server, menyimpan timestamp terbaru ke dalam tabel. Bila ada pesan masuk dengan timestamp yang lebih lama daripada timestamp yang disimpan, maka pesan tersebut akan ditolak dan dianggap sebagai duplikat. Server menyimpan variabel global yang memungkinkannya untuk menghapus timestamp lama. Slide berikutnya. Metode NTP server atau time server dapat berupa komputer, biasanya dijadikan server waktu. Network time protokol atau lebih sering disebut dengan istilah NTP merupakan sebuah mekanisme atau protokol yang digunakan untuk melakukan sinkronisasi terhadap penunjuk waktu dalam sebuah sistem komputer dan jaringan. Proses sinkronisasi ini dilakukan di dalam jalur komunikasi data yang biasanya menggunakan protokol komunikasi TCP atau IP, sehingga proses ini sendiri dapat dilihat sebagai proses komunikasi data biasa yang hanya melakukan pertukaran paket-paket data saja. Acuan waktu paling dasar atau stratum 0 yang terhubung ke NTP server berupa peralatan khusus atau komputer khusus yang bekerja sebagai penyedia waktu acuan, misalnya jam atom. Slide berikutnya, lanjutan metode. Stratum 0 merupakan perangkat seperti atom atau caesium, iridium, jam GPS atau jam radio. Perangkat stratum 0 secara tradisional tidak melekat pada jaringan, melainkan mereka secara lokal terhubung ke komputer. 2. Stratum 1 merupakan komputer yang melekat pada perangkat stratum 0. Biasanya mereka bertindak sebagai server untuk permintaan waktu dari server stratum 2 melalui NTP. Ketiga, stratum 3 merupakan komputer yang mengirimkan permintaan NTP untuk server stratum 1. Biasanya, komputer stratum 2 akan mereferensikan sebuah angka dari server stratum 1 dan menggunakan algoritma NTP untuk mengumpulkan sampel data terbaik. 4. Stratum 3 merupakan komputer ini menggunakan fungsi yang sama persis dengan NTP, dan mereka sendiri dapat bertindak sebagai server untuk strata yang lebih rendah. Cara kerja sinkronisasi waktu. Setiap NTP mulai memeriksa file konfigurasi etc atau ntp.conv untuk menentukan sumber sinkronisasi, pilihan autentikasi, pilihan pemantauan, kontrol akses, dan pilihan operasi lainnya. Setelah daemon NTP aktif dan running, NTP akan beroperasi dengan pertukaran paket dengan server yang dikonfigurasi pada interval polling, dan perilakunya akan tergantung pada penundaan antara waktu lokal dan server referensi. Pertukaran paket berlangsung sampai server NTP diterima sebagai sumber sinkronisasi yang memakan waktu sekitar 5 menit. NTP daemon mencoba untuk mengatur jam dalam langkah-langkah kecil dan akan berlanjut sampai klien mendapatkan waktu yang akurat. Sementara itu, metode yang digunakan dalam kajian ini adalah naratif deskriptif. Maksudnya,
mendeskripsikan masalah implementasi sinkronisasi waktu yang dihadapi oleh para penyelenggara jaringan secara jelas, baik dari sisi regulasi, teknisi, maupun kondisi lingkungan terkini dan hubungan-hubungan yang lain yang ada. Sehingga dengan deskripsi itu didapatkan peta permasalahan yang jelas. Kemudian dengan dasar tersebut bisa dikeluarkan rekomendasi kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.